warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Reseptor pendengar pada manusia contohnya adalah telinga. Syarat terdengarnya bunyi diantaranya adalah ada sumber bunyi, ada medium perantara, ada pendengar, dan juga bunyi memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Karena klasifikasi frekuensi bunyi ada 3 macam, infrasonik, audiosonik, juga ultrasonik. Untuk jenis infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, dapat didengar oleh jangkrik dan semut. Audiosonik memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz, dapat didengar oleh manusia. Sementara bunyi ultrasonik itu memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Biasanya bunyi ultrasonik dapat didengar oleh anjing, kelelawar, dan lumba-lumba. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh suhu dan medium. Semakin tinggi suhu gas medium perantara akan relatif lebih cepat perambatan bunyinya daripada bunyi yang merambat pada suhu dingin. Jadi ketika suhu panas, dari sumber bunyi lebih cepat nyampe ke telinga kita ketika suhunya panas ketimbang suhu dingin. Bunyi dari sumber bunyi ke kita nyampenya jauh lebih lambat. Dan juga cepat rambat bunyi ini dipengaruhi oleh medium. Medium ini bisa berupa gas, benda padat, dan benda cair. Jadi kalau nggak ada gas, benda padat, benda cair, misalkan ruang hampa udara nih di luar angkasa, itu tidak bisa menghantarkan bunyi. Ketika kamu teriak-teriak nih di luar angkasa, nggak akan kedengar sama orang lain karena tidak ada medium perantara. Nah, urutan dari yang tercepat perambatannya diantaranya adalah padat jauh lebih cepat daripada zat cair dan juga gas. Gas ini berarti paling lambat perambatan si bunyinya. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang bunyi dalam 1 detik. Si frekuensi ini mempengaruhi bunyi yang terdengar. Ketika gelombang bunyi yang frekuensinya teratur itu disebutnya nada. Sementara ada bunyi yang frekuensinya tidak teratur, itu disebutnya desah. Contoh desah adalah bunyi angin, gelombang ombak, kemudian bunyi kendaraan motor, mobil, dan juga contohnya mesin. Sementara nada itu biasanya dihasilkan oleh alat musik karena frekuensinya teratur. Nah, ada juga istilah yang dikenal dengan resonansi. Resonansi ini merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Contohnya, ketika ada bunyi guntur saat hujan, itu kaca ikutan bergetar. Padahal si gunturnya nggak kena ke kaca kita. Nah, misalkan si resonansi ini ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Yang menguntungkan dimanfaatkan oleh alat musik untuk memperkuat bunyi aslinya. Sementara yang merugikan ketika sebuah bom meledak, itu dapat merusak kaca bangunan yang tidak terkenai bom tersebut gitu. Jadi merugikan karena bisa merusak benda lain yang ikut bergetar karena bunyi yang dihasilkan. Ada juga bunyi yang dikenal dengan sebutan gaung atau gema. Nah, gaung atau gema ini dihasilkan karena bunyi yang memantul ke benda padat atau bunyi yang dipantulkan oleh benda padat. Bedanya apa?
Gaung itu merupakan bunyi pantul yang hanya terdengar sebagian bersama dengan bunyi asli, sehingga suaranya tidak jelas. Nah, suaranya tidak jelas nih. Contohnya, misalkan kita manggil orang. Manggil orang namanya misalkan siapa ya? Misalkan kita manggil Rafathar. Kalau gaung ini kita teriak di sebuah bukit atau tebing, Rafathar, yang kedengar mungkin Ratar. Jadi nggak jelas. Sementara kalau gema itu bunyi pantulnya terdengar jelas beberapa saat setelah bunyi asli. Ketika kita teriak Rafathar, maka akan terdengar lagi setelah bunyi asli adalah Rafathar, Rafathar, Rafathar gitu. Pemantulan bunyi ini mengikuti hukum pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi diantaranya adalah arah datang bunyi pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Garis bunyi datang dengan garis normal itu disebutnya sudut datang. Garis normal ini merupakan garis hayal. Dan garis normal yang terbentuk, garis normal dengan bunyi pantul, sudut yang terbentuknya adalah sudut pantul. Biasanya pemantulan bunyi ini dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman suatu laut atau kedalaman suatu gua. Jadi untuk mengukur kedalaman satu laut itu kita nggak mesti bawa meteran, susah juga kalau misalkan kita dari ujung kapal itu bawa meteran hingga ke si penyelamnya membawa meteran ke dalam laut, karena arus air di dalam laut itu cukup besar sehingga tidak memungkinkan kita bawa meteran. Maka pengukuran kedalaman laut itu menggunakan hukum pemantulan bunyi ini. Jadi si bunyinya nanti pancarkan ke dalam laut, kemudian oleh dasar laut dipantulkan kembali. Nah, sehingga kedalaman laut bisa dihitung dengan memanfaatkan hukum pemantulan bunyi ini. Kekuatan bunyi itu dipengaruhi oleh 3 macam amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh yang terbentuk oleh satu getaran, jenis medium perambatannya, juga jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Kalau misalkan si sumber bunyi ada teman kamu nih teriak dari ujung lapang, maka suaranya atau kekuatan bunyinya terdengar lemah atau relatif pelan. Beda halnya dengan ketika teman kamu teriak tepat di sebelah kuping kamu, kekuatan bunyinya itu sangat besar, maka terdengar sangat kencang oleh kuping kita. Warna bunyi. Setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas ini disebut dengan kualitas bunyi atau dikenal dengan timbre. Untuk pendengaran manusia itu ada organ penting. Organ di sini adalah telinga. Nah, si telinga ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu daun telinga, tulang telinga, ada gendang telinga, juga saraf pendengaran, dan koklea. Nah, si telinga ini terdiri dari bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Nanti kita bahas satu-satu ya. Untuk bagian luar itu terdiri dari daun telinga. Daun telinga fungsinya mengumpulkan gelombang ke saluran telinga. Kemudian si saluran telinga ini fungsinya untuk menangkap debu oleh cairan serumen dan juga mencegah hewan kecil masuk ke dalam telinga. Kemudian ada gendang telinga, tulang telinga di bagian tengah. Bagian dalam itu terdiri dari saluran eustachius dan juga rumah siput. Proses mendengar pada manusia, misalkan ada sumber bunyi, ini ada garpu tala
yang digetarkan atau dipukul. Nah, menghasilkan gelombang bunyi. Ingat, gelombang bunyi yang bisa didengar oleh manusia itu memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Merupakan gelombang audio sonik. Oke, nih si gelombang bunyi ini diterima oleh daun telinga. Kemudian diteruskan melalui saluran telinga masuk hingga gendang telinga. Nah, oleh gendang telinga, gelombang suara ini ditangkap, diubah menjadi getaran yang kemudian masuk ke tulang telinga. Tulang telinga ini terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, si getaran tadi itu diteruskan dari tulang martil ke tulang landasan, kemudian masuk ke tulang sanggurdi. Nah, di sini ada saluran Eustachius di bawahnya. Nah, saluran Eustachius ini fungsinya sebagai penjaga tekanan udara agar getarannya tidak berubah. Nah, si getaran yang diterima oleh ketiga tulang tadi kemudian diteruskan masuk ke rumah siput. Nah, dari rumah siput ini getaran diterima kemudian dirubah menjadi impuls saraf oleh sel saraf, nanti diteruskan hingga ke otak. Nah, selain manusia, itu bunyi juga dimanfaatkan oleh hewan. Contohnya, kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat terbang untuk menentukan di mana sih ada pohon atau mangsanya ada di mana sih. Nah, makanya si kelelawar itu memanfaatkan bunyi ultrasonik. Juga lumba-lumba. Lumba-lumba ini mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan. Nah, menerima sistemnya itu disebut dengan sistem sonar. Aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi dimanfaatkan berupa USG, sonar, terapi ultrasonik. Si USG ini merupakan teknik pencitraan atau penitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang dipakai biasanya sekitar antara 1 sampai 8 MHz. Nah, USG ini fungsinya untuk melihat struktur internal tubuh seperti pembuluh darah, bayi yang berada di dalam kandungan, dan lain-lain. Sonar biasanya dimanfaatkan untuk menentukan kedalaman lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Tadi sudah dibahas ya. Nah, alatnya itu disebut sonar. Dan juga sekarang getaran dan gelombang ini bisa digunakan untuk terapi ultrasonik. Nah, terapi ini biasanya menggunakan metode dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi di antara 800 sampai 2000 kHz pada jaringan tubuh. Biasanya dimanfaatkan untuk terapi fisik yang digunakan untuk keseleo atau inflamasi sendi dan osteoartritis. Oke. Alat lainnya yaitu pembersih ultrasonik, sonifikasi, dan pengujian ultrasonik. Pembersih ultrasonik ini menggunakan gelombang ultrasonik antara 20 sampai 400 kHz dan cairan pembersih. Nah, untuk fungsinya untuk membersihkan seperti perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan juga alat elektronik tertentu. Untuk sonifikasi itu dapat mempercepat ekstraksi minyak dari tumbuhan dan pemurnian minyak bumi.
Untuk pengujian ultrasonik biasanya memanfaatkan frekuensi sekitar 0,1 sampai 15 MHz. Nah, ini dimanfaatkan untuk pengujian dalam produksi logam, apakah logamnya sudah murni atau belum. Contoh kasus dari pemanfaatan sonar yang tadi. Nah, si sonar yang dipancarkan di mulut gua, misalkan di sini soalnya jika 2 sekon kemudian orang tersebut dapat mendengar suara pantulan suaranya. Jarak orang tersebut terhadap gua adalah, nah yang diketahui katanya cepat rambat bunyi di udara biasanya 340 meter per sekon. Nah, bunyi yang terdengar setelah dia teriak katanya 2 sekon. Nah, berapa sih dalamnya atau jarak antara orang hingga ke ujung gua ini? Rumusnya adalah S sama dengan V kali T per 2. Maka dapat dihitung V-nya, cepat rambat bunyinya tadi 340. Dan lamanya, lama bunyi terdengar adalah 2 sekon. Maka 340 dikali 2 dibagi 2 adalah 340. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.